latar belakang filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Pendidikan adalah suatu media yang memiliki peran dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan membawa suatu bangsa pada era pencerahan. Pendidikan merupakan salah satu tonggak dalam menghempaskan kemiskinan pengetahuan, menyelesaikan persoalan kebodohan, dan menuntaskan permasalahan bangsa yang terjadi. Pendidikan harus mampu mewujudkan manusia yang seutuhnya, karena pendidikan berfungsi sebagai proses penyadaran terhadap manusia untuk mampu mengenal, mengerti, dan memahami realita kehidupan sehari-hari. Kemajuan dunia pendidikan saat ini tidak dapat dilepaskan dari peran tokoh-tokoh pendidikan sebagai aktor utamanya. Menurut Ki Hajar Dewantara, mengartikan pendidikan sendiri dapat disebut sebagai usaha untuk menuntun segenap kekuatan kodrati atau dasar yang ada pada anak-anak sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 menyatakan bahwa tujuan pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia salah satunya untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas adalah bangsa yang siap menghadapi segala permasalahan ke depannya. Menurut pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003, tujuan pendidikan nasional yaitu sebagai wadah mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Melihat dari banyaknya tujuan yang diharapkan dalam pembentukan negara mengenai pendidikan, perkembangan pendidikan di Indonesia sedikit rumusan masalah filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, apa itu filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara? Apa dasar pendidikan filsafat Ki Hajar Dewantara? Apa keterkaitan filsafat Ki Hajar Dewantara dengan filsafat progresivisme? Apa saja pokok ajar atau sistem pendidikan? Apa saja teori trikon Ki Hajar Dewantara? Pengertian filsafat pendidikan Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara mengajukan beberapa konsep pendidikan untuk mewujudkan tercapainya tujuan pendidikan, yaitu tripusat pendidikan. 1. Pendidikan keluarga. 2. Pendidikan dalam alam perguruan. Dan ketiga, pendidikan dalam alam pemuda atau masyarakat. Ki Hajar Dewantara memasukkan kebudayaan dalam diri anak dan memasukkan diri anak ke dalam kebudayaan mulai sejak dini, yaitu taman indria atau balita. Konsep belajar ini adalah trino, yaitu nonton, niteni, dan niroke. Nonton kognitif. Nonton di sini adalah secara pasif dengan segenap panca indera. Niteni efektif adalah menandai, mempelajari, mencermati apa yang ditangkap panca indera. Dan niroke psikomotorik, yaitu menirukan yang positif untuk bekal menghadapi perkembangan anak. Ketika anak didik sudah menginjak pada pendidikan taman muda atau sekolah dasar, kemudian taman dewasa dan seterusnya, maka konsep pendidikan Ki Hajar Dewantara adalah ngerti, ngerasa, lan ngelakoni. Model pendidikan ini dimaksudkan supaya anak tidak hanya dididik intelektualnya saja, kognitif. Istilah Ki Hajar Dewantara ngerti, melainkan harus ada keseimbangan dengan ngerasa serta ngelakoni. Dengan demikian diharapkan setelah anak menjalani proses belajar mengajar dapat mengerti dengan akalnya, memahami dengan perasaannya, dan dapat menjalankan atau melaksanakan pengetahuan yang sudah didapat dalam kehidupan masyarakat. Sebagai bagian akhir dari hasil pendidikan, menurut Ki Hajar Dewantara adalah menghasilkan manusia yang tangguh dalam kehidupan masyarakat. Manusia yang dimaksud adalah manusia yang bermoral tamadiswa, yaitu mampu melaksanakan tri pantangan yang meliputi tidak menyalahgunakan kewenangan atau kekuasaan, tidak melakukan manipulasi keuangan, dan tidak melanggar kesusilaan. Yang kedua, dasar
Pendidikan Filsafat Ki Hajar Dewantara. Falsafah pendidikan Ki Hajar Dewantara bukan semata-mata sistem pendidikan perjuangan, melainkan juga merupakan suatu pernyataan falsafah dan kebudayaan bangsa Indonesia sendiri. Sistem pendidikan tersebut kaya akan konsep-konsep kependidikan yang asli. Ki Hajar Dewantara mengembangkan sistem pendidikan melalui program perguruan taman siswa yang mengartikan pendidikan sebagai upaya suatu bangsa untuk memelihara dan mengembangkan benih turunan bangsa itu. Sistem pendidikan Ki Hajar Dewantara dikembangkan berdasarkan 5 asas pokok yang disebut Pancadharma Taman Siswa, yang meliputi asas kemerdekaan, yang berarti disiplin diri sendiri atas dasar nilai hidup yang tinggi, baik hidup sebagai individu maupun sebagai anggota masyarakat. Asas kodrat alam, yang berarti bahwa pada hakikatnya manusia itu sebagai makhluk, yaitu satu dengan kodrat alam. Manusia tidak dapat lepas dari kodrat alam dan akan berbahagia apabila dapat menyatukan diri dengan kodrat alam yang mengandung kemajuan itu. Oleh karena itu, setiap individu harus berkembang dengan sewajarnya. Asas kebudayaan, yang berarti bahwa pendidikan harus membawa kebudayaan kebangsaan itu ke arah kemajuan yang sesuai dengan kecerdasan zaman, kemajuan dunia, dan kepentingan hidup lahir batin rakyat pada zaman dan keadaan. Asas kebangsaan, yang berarti tidak boleh bertentangan dengan kemanusiaan, malah harus menjadi bentuk kemanusiaan yang nyata. Oleh karena itu, asas kebangsaan ini tidak mengandung arti permusuhan dengan bangsa lain, tapi mengandung rasa satu dengan bangsa sendiri, satu dalam suka dan duka, rasa satu dalam kehendak menuju kepada kebahagiaan hidup lahir dan batin seluruh bangsa, dan asas kemanusiaan yang menyatakan bahwa dharma setiap manusia itu adalah perwujudan kemanusiaan yang harus terlihat pada kesucian batin dan adanya rasa cinta kasih terhadap sesama manusia dan terhadap makhluk ciptaan Tuhan seluruhnya. Berikut pokok ajaran sistem pendidikan. Pokok ajaran Ki Hajar Dewantara menyatakan bahwa pendidikan yang cocok untuk anak-anak Indonesia adalah pendidikan nasional. Untuk menyelenggarakan pendidikan nasional, beliau mendirikan lembaga pendidikan nasional, Taman Siswa, yang kemudian dikenal sebagai Perguruan Taman Siswa. Perguruan Taman Siswa ini bertujuan untuk membuat rakyat pandai, sebab Ki Hajar Dewantara berkeyakinan bahwa perjuangan pergerakan tidak akan berhasil tanpa kepandaian. Untuk itu, Ki Hajar Dewantara mengemukakan konsepnya mengenai pendidikan nasional yang direalisasi melalui tanggal 3 Juli 1922 dengan mendirikan perguruan Taman Siswa di Yogyakarta dengan tugas-tugasnya. Yang berikut teori Trikon Ki Hajar Dewantara. Selain terpusat pendidikan Ki Hajar Dewantara, beliau juga mengemukakan ajaran Trikon atau teori Trikon, merupakan usaha pembinaan kebudayaan nasional yang mengandung 3 unsur, yaitu kontinuitas, konsentrisitas, dan konvergensi. Baik, selanjutnya keterkaitan filsafat Ki Hajar Dewantara dengan filsafat progresivisme. Konsep Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan sebagai usaha kebudayaan ini selaras juga dengan filsafat progresivisme yang mengatakan bahwa kemajuan atau progres menjadi inti perkataan progresivisme, maka beberapa ilmu pengetahuan yang mampu menumbuhkan kemajuan merupakan bagian-bagian utama dari kebudayaan. Selanjutnya, kesimpulan sistem pendidikan
dikemukakan Ki Hajar Dewantara ing garsan Sung Tuladah ing Mada Manggun Karsa dan Tutwuri Hadayani adalah wasiat luhur yang patut dijadikan sebagai acuan dalam pengembangan pendidikan. Karakter pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara haruslah bersifat nasional, artinya secara nasional pendidikan harus memiliki corak yang sama dengan tidak mengabaikan budaya lokal bangsa Indonesia yang terdiri atas banyak suku, ras, dan agama. Hendaknya memiliki kesamaan corak dalam mengembangkan karakter anak bangsa. Penyelenggara pendidikan jangan terjebak pada pencapaian target sempit yang hanya melakukan transfer pengetahuan, tetapi perlu dengan sengaja mengupayakan terjadinya transformasi nilai untuk membentuk karakter anak bangsa.